Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di saluran LMI Channel pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita akan berbincang ringan ya, dengan sahabat saya, Dr. Muhammad Harfin Zuhdi MA. Beliau sudah hadir di studio. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berbincang-bincang nih sama Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, perlu saya perkenalkan kepada sahabat-sahabat LMI Channel bahwa Dr. Muhammad Harfin Zuhdi ini adalah Ketua Program Studi Ilmu Falak di UIN Mataram ya. Kemudian beliau juga adalah Direktur Elfastro, Lembaga Falak dan Astronomi. Kemudian beliau juga menjadi Komisi Penelitian ya, Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Barat. Dan beliau juga sebagai Tim Falakiyah Nasional Kemenak ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang menarik ini bahwa beliau baru saja menyelesaikan doktoralnya di Universitas Mataram dengan disertasi yang berbunyi berjudul Kontraradikalisme dan Terorisme melalui pendekatan moderasi beragama dan kearifan lokal ya. Gimana kabar Pak Dr. Harfin? Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana situasi Ramadan saat ini? Ramadan Mubarak, Ramadan ya. Said. Saya manggilnya Pak Dir aja yang biasa manggilnya. Saya biasa manggil Pak Dir ini, Pak Harfin ini Pak Dir ya, Pak Direktur Elfastro ya. Supaya lebih akrab panggilnya Pak Dir. Pak Dir, Ramadan masih dalam situasi pandemi ya, tapi tidak seketat tahun lalu ya. Bagaimana pengalaman selama 2 tahun ini ya mengikuti atau menjalani aktivitas Ramadan di tengah-tengah pandemi seperti ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LMI Channel, syiar sinergi silaturahmi luar biasa, moto yang membuat kita bersinergi. Pak GM, saya selalu panggil GM, General Manager. Ini bos besar, luar biasa. Punya studio YouTube yang sangat representatif di NTB. Saya kira ke depan memang untuk konteks IT, informasi teknologi, kita harus mengambil peran-peran di situ karena space untuk dakwah, untuk berbagi kebaikan, berbagi inspirasi itu sangat mungkin dan itu memang harus dilakukan. Ya. Kalau enggak, orang lain akan melakukan. Oke, berkaitan dengan Ramadan pandemi ini memang ujian dari Allah. Ya. Sebagai seorang muslim, muslimat, kita harus bersabar dan bertawakal. Ya. 2020 pandemi begitu masif dan mengeras sehingga MUI juga pernah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan tata laksana sholat berjamaah, sholat tarawih, bahkan sholat Idul Fitri. Saya ingat Idul Fitri tahun lalu di rumah bersama keluarga. Ya. Karena apa? Karena ini sesuai dengan kaidah fikih ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian ada lagi kaidah fikih yang itu sangat relevan dengan konteks ini. Idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Apabila perkara atau persoalan
itu menyempit, maka dilebarkan. Begitu juga sebaliknya, apabila sudah lebar, disempitkan. Jadi fleksibel. Inilah hukum Islam. Punya daya lentur, daya adaptasi yang luar biasa. Dulu 2020 pandemi begitu mengeras, semua orang takut yang sangat karena lihat beribu-ribu dan jutaan orang meninggal di seluruh dunia ya. Mayat-mayat bergelimpangan di bawah. Nah, ini kemudian pada saat itu MUI memberikan fatwa. Nah, sekarang agak cair ya setelah ada beberapa ada ikhtiar vaksin, iya vaksin dan lain sebagainya, sehingga kaidah itu berbunyi idza tasa'a doko wa idza, ya jadi apa udah menyempit dilebarkan, ketika sudah lebar nanti disempitkan lagi. Nah gitu, tergantung buka tutup, kayak elastis lah iya ya. Kayak tol Jagorawi ya. Tapi secara umum masyarakat ibadahnya tetap memiliki semangat dan sebagainya ya. Iya. Tidak berpengaruh nggak sih Pak Dir lihat ini semangat ibadah masyarakat di tengah-tengah pandemi ini? Ya, saya kira semangat ibadah apalagi di bulan suci ini semakin meningkat karena ada rasa kekhawatiran juga kita, jangan-jangan nanti kita kena. Akhirnya masyarakat ya prepare lah, istaidu bil maut ya. Ya karena kita nggak tahu ya, kematian itu bagian dari misteri, jadi ya kita prepare saja. Baik, Pak Dir, sebelum Ramadan kemarin saya kira saya lihat El Fastro juga mengambil peran ya dalam penentuan awal Ramadan kemarin. Bagaimana bentuknya Pak Dir? Ya. Peran sertanya lah El Fastro. Peran serta ada dua institusi ya. Itu kita punya IFASTRO, nama Ilmu Falak Astronomi, itu prodi, program studi di UIN Mataram. Nah, kalau El Fastro ini lembaga non struktural, lembaga di luar. Kita menghimpun beberapa tenaga expert di bidang falak astronomi, kemudian berkolaborasi. Ya. Jadi hubungan antara IFASTRO dan EFASTRO bagaikan dua koin mata uang ya. Seiring sebangun lah, saling mengisi. Nah, jadi kemarin hilal 1 Ramadan kita mengadakan observasi ru'yah tanggal 29 Sya'ban di Pantai Karangpanas. Kalau di Pantai Loang Balu itu Kemenak dan BMKG. Kita mencari opsi alternatif tempat lain karena memang di sini memang kita ke depan kita harus mencari tempat ru'yah yang representatif. Kalau di Loang Balu itu selama ini pengalaman saya lihat hampir ini, saya mengutip almarhum Tuan Guru Mustami Udin ya. Pernah waktu 3-4 tahun yang silam beliau komentar di depan rapat di Loang Balu. Saya selama 40 tahun nggak pernah melihat hilal di Loang Balu ini, katanya. Karena apa, memang posisi Loang Balu itu ketika Ghurubus Syamsi itu terhalang Gunung Agung. Gunung di Bali itu, Gunung Agung. Sehingga saya usulkan bagaimana kalau kita pepes Gunung Agung itu. Ya ini ada halangan Gunung Agung, jok aja ya. Terus kemudian ada awan yang menggumpal sehingga itu yang membuat ru'yah, observasi ru'yatul hilal itu menjadi terganggu. Ya mudah-mudahan ke depan saya mengusulkan di forum waktu itu kita cari lokasi ru'yah yang representatif, bisa aja di KLU atau di posisi tempat. Lokasi ru'yah itu memang harus di area terbuka sehingga ufuk itu ufuk itu bisa terlihat ketika Ghurubus Syams. Nah, inilah yang kemudian ke depan kita mungkin bisa berkolaborasi dengan BMKG, Kementerian Agama, IFASTRO, ELFASTRO, dan masyarakat di NTB. Oke. Selain kemarin ikut peran serta lah dalam ikut memantau hilal ya, IFASTRO. Sebelumnya saya pernah mendengar bahwa Pak Dir juga melakukan kalibrasi arah kiblat. Ya. Oh ya.
Nah, itu seperti apa? kalibrasi arah kiblat memang kita harus ukur lagi. Karena apa? Karena sesuai dengan kaidah lagi, kita bermain kaidah ini. Al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi orang dulu waktu kita itu kalau mana arah kiblat kan bokon batu pokok arah barat saja. Nah, padahal barat itu belum tidak simetris dengan arah kiblat Ka'bah. Nah, kalau barat saja itu, kalau dalam hitungan astronomi itu bisa-bisa kiblatnya ke arah ke Zimbabwe ya. Jadi ini perbandingannya begini, kalau melencengnya 1 derajat saja itu sama dengan 100 kurang lebih ya 115 kilometer. 1 derajat. 1 derajat itu. Waktu kemarin kita lakukan di KLU ya, kita geleng-geleng kepala karena 12 derajat melencengnya. Berarti berapa? Luar biasa. Kemana nggak tahu dah. Jadi itulah perlunya ilmu ya. Jadi ilmu sekarang kita punya alat, adanya teodolit, kemudian ada istiwa'ain, ada macam-macam metode sehingga perlu kita melakukan kalibrasi. Saya nggak yakin kalau pokoknya hampir di KLU itu kemarin, apalagi habis gempa, ada asumsi, ada teori ketika gempa itu terjadi likuifaksi kan, ada pergeseran bumi, tanah itu, sehingga nah itu akhirnya kemarin ada MOI sebenarnya tapi belum terlaksana dengan pihak KLU untuk mengukur beberapa masjid, dan kita ukur ada beberapa yang sampai 12 sampai 10. Oh, berarti belum terlaksana itu ya? Sebagian terlaksana, yang masif itu belum karena ya terkendala banyak hal lah. Iya, mudah-mudahan Pak Bupati KLU mendengar untuk melakukan kalibrasi arah kiblat ya. Saya kira di tempat lain juga, di Lombok Tengah, nah kemarin ada akhirnya karena sosialisasi ini, kemarin ini ada permintaan di Lembar ya, di Gelung. Nah, walaupun saya bisa bantu mengukur, kita membangun musola, tempat ibadah untuk rumah tahfiz. Nah, kita turunkan tim El Pastro, kemudian mereka mengukur. Nah, ini kan edukasi atau pengabdian pada masyarakat yang bisa kita lakukan untuk membantu meluruskan arah kiblat ini, karena arah kiblat ini penting, arah sholat lah. Jadi jangan bebadik doang, bukan batin gitu ya, luar biasa. Pak Harpin ini kan saya lihat di profilnya banyak juga melancong ke luar negeri ya. Luar biasa ini, penelitian kemana-mana ya. Kemana saja Pak Harpin? Mungkin kita perlu dengar pengalaman, barangkali teman-teman sahabat-sahabat LMI juga nanti bisa menjadikan itu sebagai inspirasi, bisa keluar juga. Karena saya tahunya Pak Harpin ini punya moto wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas kan? Maka kunjungilah ya. Fatuhajiru biha fatanalal barakah. itu motonya, makanya sering keluar negeri. Kemana aja Pak Harpin? Coba bisa diceritain dulu pengalaman keluar ini. Oke. Pertama keluar negeri itu ke Melbourne. Waktu itu ada seleksi yang cukup ketat di UIN. Nah, kemudian alhamdulillah lolos, dan itu ada teaching and learning method di University of Melbourne. Kurang lebih 1 minggu ya di sana. Nah, itu akhirnya itu pertama keluar negeri. Luar biasa, saya bilang kita bisa mengunjungi bumi Allah yang luas ini, kemudian belajar banyak hal tentang budaya, tentang kultur masyarakat, dan ternyata kemanusiaan ini sebenarnya apa ya, universal ya. Kebaikan itu juga universal. Akhirnya mana-mana yang baik itu pasti semua menjadi common sense setiap orang. Dan di Melbourne itu saya berdoa, ya Allah, hamba ingin mengunjungi bumi yang luas ini di belahan yang lain. Nah, itu kan benua Australia. Nah, dan nggak lama, alhamdulillah setelah itu ada anugerah umroh. Nah, berarti ini ke Asia Tengah ya, ke Arab Saudi. Nah, itu juga di luar nalar, di luar perkiraan. No money, ya nggak punya uang pada saat itu, tapi bisa berangkat. Nah, inilah
berkahan doa itu saya. Akhirnya sama Umi, sama Kakanda, sama istri ke umroh itu. Ada wasilah lah orang. Kemudian setelah itu, nah di multazam itu saya berdoa lagi, ya Allah, pingin ke bumi lain. Namanya manusia ya, selalu pingin punya keinginan di bumi yang lain, Eropa atau Afrika, ya Allah, gitu kan. Doa multazam. Nah, nggak lama kemudian adalah kita buat ide nih ceritanya. Waktu itu saya baca novel, nah makanya para pemirsa juga perlu mengasah intuisi, rasa bahasa itu dengan membaca novel. Saya membaca novel siapa itu ya? Novelnya Laskar Pelangi itu siapa namanya? Andrea Hirata. Andrea Hirata itu luar biasa saya kira. Bagaimana dia mengolah diksi-diksi yang sehingga menarik. Saya tertarik novel Menggapai Mimpi. Dia itu ceritanya dapat beasiswa di Sorbonne University di Prancis. Kemudian bisa melihat Menara Eiffel, kemudian naik kapal pesiar mengelilingi Sungai Seine itu. Setelah baca novel itu saya langsung berdoa, ya Allah, pingin izinkan saya menginjakkan kaki di Prancis ya. Nah, kemudian ada ide kita buat tulisan, proposal, kemudian diterjemah sama teman Dr. Supriyadi, kemudian dikirim ke Prancis. Itu menggambarkan tentang Lombok is beautiful island, pantai-pantainya indah sebelum gempa. Itu sebelum gempa, macam-macam lah. Pokoknya hubungan antar agama itu juga begitu harmonis, macam. Akhirnya mereka tertarik, akhirnya berangkat, diundang resmi, bahasa Prancis, bahasa Arab. Kebetulan yang punya kampus IES namanya, Institut European Social Humaniora de Paris, itu di Saint-Denis. Itu diundang resmi karena kita pakai MUI, Prof. Al-Mukarram Prof. Haji Saiful Muslim, kemudian saya dan lalu Supriyadi, 3 orang. Nah, kemudian ketemu sama Tuan Guru Hazmi Hamzar. Nah, kita libatkan juga, akhirnya berempat berangkat itu. Berapa hari di Prancis? Sekitar 12 hari. 12 hari. Kita setelah Prancis diterima, kemudian presentasi macam-macam. Kemudian kita ke Maroko. Nah, ini topi Maroko ini. Maroko luar biasa. Sebelum kita ke Maroko, di Prancis apa yang bisa dipelajari di sana? Nah, Prancis itu adalah spirit, kedisiplinan, kemudian kerja optimal ya. Dan passion tentunya. Passion ya. Fashionnya luar biasa. Parfumnya. Parfum, kemudian humanity-nya juga bagus. Nah, jadi alhamdulillah di Paris itu lama kita, kemudian yang menarik itu saya dari Paris, kemudian Brussels dan Amsterdam itu lewat tol. Kita sewa mobil Vissot terbaru itu. Nah, kemudian kita lewat tol sudah. Kita punya sendiri jalanan itu. Tanpa diperiksa imigrasi kalau lewat tol ternyata. Oh gitu ya? Nah, sampai saya ingat itu Jumat di Brussels. Nah, di Brussels itu luar biasa juga Muslim. Jadi ini salah satu hikmah adanya konflik-konflik di Timur Tengah itu. Ada orang banyak eksodus ke benua Eropa, kemudian mereka beranak pinak dan banyak Muslim di sana. Nah, saya survei kecil-kecilan di jalanan itu, dari 10 orang yang lewat, ternyata 6 orang itu Muslim saya identifikasi. Di Brussels? Iya, di Brussels itu. Karena dari wajah, dari face-nya kita ketahuan. Keturunan Arab dan sebagainya. Luar biasa. Dan waktu itu sholat masjid di Brussels, besar masjidnya dan banyak. Luar biasa. Ini merasa luar biasa. Nah, kemudian ke Amsterdam. Amsterdam itu banyak kanal ya. Banyak kali-kali luar biasa itu di Amsterdam itu juga. Dan orang senang menggoes ya, pakai sepeda. Nah, itu Amsterdam. Nah, yang sangat interesting, saya ke Maroko. Nah, topi Maroko ini adalah khas Maroko. Ini topi khas Maroko ini. Makanya sengaja saya pakai, mudah-mudahan we will come back ya. We will be back. We will be back with JM ya. Oke. Amin. Jadi Maroko kalau topi Maroko dia bulunya agak ini ya. Pakai topi ini hangat. Nah, di Maroko juga dingin. Nah, Maroko itu di Rabat ya. Itu kota Rabat. Nah, menariknya kalau kita ke Maroko itu tanpa visa. Nggak perlu kita ngurus visa. Kalau sekarang punya
kita mau ke Maroko tinggal beli tiket berangkat. langsung berangkat. Oh, nggak perlu bisa ya? Nggak perlu pisah karena sudah ada MOU. Oh. Government to government ya. Jadi G2G. dulu G2G. Bahkan Soekarno Presiden RI pertama diabadikan namanya jadi nama jalan di Rabat itu. Apa yang menarik di Maroko, Pak? Maroko itu landscape kotanya itu perpaduan tata kotanya perpaduan antara Timur Tengah Arab tempo dulu sama ornamen-ornamen Oriental Eropa kontinental. Menarik ya. Bagus sekali. Jadi enak. Jadi kemudian di sana. Di masjid-masjidnya itu ahlus sunnah itu orang berzikir subhanallah ilaha illallah besar-besar suaranya. Kita pokoknya merasa at home lah. Ya. Di Maroko itu kalau ibadah. Nah, ada yang menarik di Maroko. Ini belum saya kunjungi, mudah-mudahan ke depan saya ada wali 7. Kalau di Indonesia karena wali 9, wali Songo. Di sana wali 7. Nah, itu wali-wali itu terkenal itu. Di torikot-torikot Naqsabandiyah, Saziliyah dan lain sebagainya. Itu di Maroko, di Tenjuan macam-macam itu. Kalau keilmuannya seperti apa? Keilmuannya luar biasa juga Maroko itu berhitungkan. Maroko itu kalau kita baca misalnya pengarang-pengarang bahkan ini Abu Hasan As-Sazali juga diidentifikasi berasal dari sana, Maroko. Ibnu Athaillah macam Al-Hikam itu Askandari itu pernah juga ke Maroko. Terus banyak pengarang-pengarang kitab Nahwu macam-macam itu dari Maroko. Keilmuannya sangat. Di sana itu ada Hasan II, ada ini kan Hasan itu keturunan Rasulullah ya. Ya dari sana waktu dari konflik dulu. Jadi konflik di Arab itu Syarif Hasim kemudian di kudeta ya sama Bani Suud itu. Nah, keluarga-keluarga Hasan, Hussein itu banyak migrasi ke Maroko. Nah, di sana banyak keturunan Rasulullah, wali-wali itu. Makanya menarik sekali. Menarik ya. Ya, tapi belum semua tempat dikunjungi. Berapa hari di Maroko, Pak De? Maroko itu termasuk singkat karena kita dulu mau mengejar ke Polandia itu. Tapi nyampe Polandia tiketnya cuma satu. Akhirnya Dr. Supriyadi yang berangkat ke Polandia, kita yang melancong ke Brussel, ke Amsterdam. Gitu. Jadi pisah kongsi di situ. Karena dari Maroko kita bisa satu yang ke Polandia, yang lain ke karena tiket dari Paris itu kan bandar udara kecil. Nah, ada udara kecil itu kapalnya juga kecil. Nah, waktu kita kejar sampai sana tinggal satu tiketnya. Ini Eropa atau mana? Saya bilang aneh sekali. Akhirnya kita bertiga itu Prof. Saiful Muslim, Guru Hazmi Hamzah sama saya. Bagaimana ini? Wah, pokoknya tenang Prof. Kita jalur aman. Kita cari hotel Ibis. Hotel nginep di Ibis. Kemudian, di sana kita harus tour ini, jangan Supriyadi aja ke Polandia. Nah, baru kita rencanakan tour ke Brussel, Amsterdam, keliling Eropa lah itu. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi itu kira-kira jadi hanya 1 hari 1 malam lah di Maroko itu. Berarti itu berawal dari mimpi ya Pak Dir ya? Iya. Jadi dari doa ke doa ingin mengunjungi rumah Allah yang luas, mengunjungi bumi Allah yang luas. Iya. Satu demi satu tercapai. Iya. Yang terakhir kemana melancong? Ke ASEAN kalau nggak salah ya? Iya, ke ASEAN ya. Kita nggak boleh melupakan negeri jiran ya. Nah, kalau ke ASEAN, negara ASEAN itu sama Pak GM ini, General Manager. Nah, jadi itu juga kan tanpa desain ya. Mengalir begitu saja. Kita ketemu di Lombok Raya, kemudian acara MUI. Iya, acara MUI ngalor ngidul, kemudian berangkat ke Thailand. Nah, alhamdulillah Thailand itu memang ada konferensi internasional tentang kearifan lokal. Di Hat Yai tempatnya. Di Hat Yai. Kemudian akhirnya bisa juga ke Malaysia, terus mengekspor. Apa dulu sebelum kita ke sana di Thailand itu apa yang menarik Pak Dir? Wah, di Thailand itu ada menariknya di Thailand itu kebersihan ya. Kebersihan luar biasa itu. Itu pasar tradisional begitu bersih ya. Oh, iya, kalau nggak salah ada di
di konten M. Harfin Zuhdi channel itu. Oh iya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Jadi bagaimana saya dengan Pak GM lalu Muhammad Iqbal ini Murad ini bisa mengeksplor Hat Yai 4 hari di Thailand. Iya, 4 hari kita mengunjungi pasar-pasar tradisional yang bersih, kemudian jalan-jalan sangat bersih dan ramah-ramah orangnya. Dan ada suku Patani itu apa dulu itu yang iya Muslim, banyak Muslim juga di hatinya kan, banyak Muslimah Patani yang jual apa itu sop apa namanya ya, makanan Thailand apa yang terkenal itu apa namanya ya kendaraan itu, apa yang ini tuk-tuk ya, iya kendaraan tuk-tuk ya luar biasa. Baik, setelah itu Pak Dir kemana lagi? Dari Thailand kita bergabung dengan keluarga besar ya di Malaysia. Ya, di Malaysia. Lanjutnya perjalanan ke Malaysia ya. Iya. Mengunjungi beberapa kampus kalau nggak salah. Iya. Kita ke Malaysia itu ke kampus USIM ya? Universitas Islam Malaysia dan Universitas Kebangsaan. Dan ternyata teman-teman di USIM yang di Fakultas Hukum kalau nggak salah juga pernah ke Lombok ya. Iya. Ke UIN Mataram ya. UIN Mataram. Dan kita ke sana juga, alhamdulillah kemudian seperti gayung bersambut lah. Iya. Tapi belum bisa ditindaklanjuti ya. Iya. Harusnya program kerjasama itu karena pandemi ini ya. Iya. Betul. Nah, tapi kontak-kontak dengan Pak Dr. Mualimin terus ya. Kemudian di Malaysia itu ya kita ke apa namanya itu yang island itu. Genting Island. Ya memang itu memacu adrenalin ya. Apa yang bisa dipelajari di Malaysia, Pak Dir? Malaysia itu selain TKI dia cepat berkembang karena saya lihat Malaysia itu menyiapkan SDM sumber daya manusia dengan mengelola pendidikan secara modern ya. Dulu mereka banyak belajar ke Indonesia, tapi sekarang luar biasa. Grade-nya naik, kemudian income per kapita dan lain sebagainya. Ya manajemen pendidikan, manajemen tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya, saya kira itu ya. Lebihan. Nah, di Genting Island itu juga memacu adrenalin ya. Itu juga dikelola secara baik. Kemudian kita ke apa itu? Singapura. Si singa sombong itu ya. Ya karena dia muntahkan air dari mulutnya itu. Mubazir. Nah, itu juga masuk Singapura ada berapa screening ya. Screening kalau ada namanya berbau-bau Islami itu di screening ya, ditanya macam-macam. Ketat sedikit ya. Karena Pak Harpin masuk di ruang itu juga ya, pemeriksaan yang ketat itu ya. Masuk yang ketat itu. Ya ditanya macam kita jawab lah. Masa tampang begini dicurigain, kita ini kan kontra radikal teroris. Oh iya. Ini Pak Dir ini punya disertasi judulnya Kontra Radikalisme Terorisme melalui pendekatan moderasi beragama dan kearifan lokal. Iya. Bisa dibongkar sedikit aja. Oke. Apa? Jadi moderasi beragama ini. Kontra radikalisme terorisme melalui pendekatan moderasi beragama ini dilakukan untuk pertama meluruskan pemahaman keagamaan ya. Agama Islam itu lurus, agama Islam sesuatu yang hanifiyah as-samhah ya. Yang tegak lurus, yang moderat, semua tercover. Tapi interpretasi, pemahaman-pemahaman beberapa orang itu kan tergantung mereka bagaimana mengakses, bagaimana memahami teks itu. Karena pemahaman itu bukan hanya memahami secara mantuk, juga harus dipahami secara mafhum. Ada asbabun nuzul, asbabul wurud, ada illat, ada hikmah. Nah ini yang kadangkala oleh beberapa kelompok itu hanya memandang persoalan, memandang teks-teks itu dari satu sisi saja. Nah ini kemudian memunculkan beberapa kelompok-kelompok, kemudian oleh para sosiolog itu diidentifikasi sebagai kelompok garis keras, radikal, terorisme dan lain sebagainya. Itu radikalisme itu Pak Dir dalam tataran
pemahaman konsep atau dari segi berbusana, kemudian fashion atau bagaimana? Karena kita lihat dan dengar banyak sekali yang kemudian membangun narasi bahwa hari ini orang cenderung memandang radikal itu hanya pada tataran fashion. Begitu dia pakai misalnya jubah terus, wah ini jangan-jangan radikal. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana sih sebenarnya? Saya kira melihat sesuatu itu harus syumuliat ya, komprehensif. Ya boleh kita menjudge orang dari satu aspek saja, dari fashion. Misalnya dari pakaian atau dari perilaku. Selama orang berpikir radikal teror apapun, itu no problem sebenarnya. Selama itu tidak diaktualkan, tidak memprovokasi, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang memiliki efek sosial. Kalau dia di kamar saja dia berpikir macam-macam, mau kafir, mau apa kan? Itu pilihan dia. Itu tapi tidak mengajak orang, tidak memprovokasi orang, tidak membuat orang menjadi teror. Itu kan membuat orang menjadi khawatir, takut, terintimidasi macam-macam. Itu. Nah kalau pemahaman ini dia bawa ke ranah publik, kemudian memprovokasi, melakukan hasutan, mengajak, apalagi sudah mau melakukan perbuatan melawan hukum, baru itu ditindak. Kalau dia di kamar mau berpikir mau radikal liberal, terserah. Selama tidak diimplementasikan dalam kehidupan sosial gitu. Iya. Jadi kalau orang memandang, kalau misalnya dia fashionnya misalnya celana cingkrang atau jenggotan itu radikal, itu orang yang nggak memahami konteks, saya kira. Pemahamannya sangat parsial. Jadi orang dinilai itu nahkumu bil zawahir, kata Imam Syafi'i kan. Kita menghukumi sesuatu dengan zohir perbuatannya sudah teraktual. Nah kalau masih dalam niat, kita nggak bisa. Baik. Nahkumu bisaroir itu. Nahkumu bisaroir. Lalu bagaimana kita mengembangkan moderasi ini, Pak? Artinya dari dari sejak dini lah membangun model-model berpikir yang moderat ini seharusnya seperti apa? Ya, berpikir moderat ini sebenarnya kan dalam Al-Quran disebutkan. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata rahmat ini implikasinya lil alamin, untuk seluruh semesta raya ini. Bukan hanya untuk muslim, muslimah, semua makhluk Allah ini. Ini kan mau kafir, mau muslim, itu makhluk Allah, itu alamin itu. Itu basyariah, belum lagi makhluk Allah misalnya binatang, ternak, makrokosmos, macam-macam itu banyak. Ini semua dapat rahmat dari Allah. Allah yang warahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, makhluk Allah itu, masa kita Allah aja merahmati mereka yang tidak beriman, masa kita mau tidak merahmati? Nah, ini kan, jadi kalau sebenarnya moderasi itu udah inherent dalam ajaran Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasat itu moderat. Iya. Demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat yang moderat. Coba lihat, kita belajar dari Rasulullah aja. Di Madinah itu waktu, saya ingat ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ketika Rasulullah datang ke Madinah, hijrah itu, kemudian kan dilantunkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina madaha lillahi da. Nah, kemudian ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini kemudian dia lari di kerumunan orang itu. Mana Rasulullah itu? Kemudian tepat di hadapan beliau, kemudian beliau takjub, subhanallah, wajah Rasulullah bersinar. Kemudian Abdullah bin Salam berkata dalam dirinya itu,
saya yakin tidak mungkin orang yang bercahaya ini akan berdusta atau akan berbohong. Dan Abdullah bin Salam mendengar ucapan pertama Rasulullah pada saat itu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan ya ayyuhal mu'minin, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas. Absus salam, wasilul arham. Absus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Itu Cok, luar biasa ya. Komentar Rasulullah kepada semua manusia. Di sana ada Yahudi, ada Nasrani, ada Aus, Khazraj dan lain sebagainya, kelompok-kelompok itu. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, greeting, kedamaian, sapa, saling menyapa. Kemudian wa'at imut ta'am, beri makan orang yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Kemudian wasilul arham, sambungkan hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari sementara manusia yang lain kebanyakan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau pasti akan masuk surga dengan selamat. Jadi mudah masuk surga itu ya. Iya, nggak perlu pakai bom-bom, kemudian sampai sakit-sakit, kemudian coba berpikir inilah yang kemudian tapi karena namanya ideologi ya. Ideologi kemudian dibumbui, kemudian ada kepentingan politik ditunggangi, kemudian ada motif-motif tertentu, akhirnya terjadi pemutarbalikan fakta, kemudian ada provokasi macam sehingga terjadilah itu. Jadi radikal dan beragama dalam arti bahwa dia sungguh-sungguh dalam menjalankan agama, kemudian dia disiplin, itu bagus itu ya. Bagus, radikal seakar-akarnya. Jadi melaksanakan sholat secara maksimal, kemudian silaturahimnya bagus. Itu kan juga radikal. Iya. Nah, berkaitan yang lurus, tapi ini radikal yang lurus ya. Radikal yang benar. Nah, tapi karena polemik tentang radikal ini, tahun 2021 ini temuan disertasi saya, ya akhirnya pemerintah mengeluarkan perpres namanya, peraturan presiden berkaitan dengan nomenklatur ini. Sekarang udah nggak dipakai istilah radikalisme itu. Pakainya adalah RAN PE. RAN itu rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme. Ekstremisme berbasis kekerasan, nggak pakai radikal kan? Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Itu istilahnya RAN PE ini. Ini Perpres Presiden nomor 7 tahun 2021. Untuk nggak ada istilah radikal. Sekarang di Perpres itu menggunakan istilah itu, ekstremisme. Ekstremisme, rencana aksi, nanti ada rencana aksi nasional ya. Semua kementerian, semua lembaga itu bergerak secara masif. Akhirnya diistilahkan dengan the wall of government approach and the wall of society approach untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Jadi itu yang sekarang dipakai pemerintah, lebih soft lah, karena kemarin ada ini radikal siapa. Terus yang menarik di media sosial Pak Dir ini tentang sweeping dalam Ramadan ini, sweeping rumah makan yang masih buka ya kan. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita harus bersikap moderat dengan memberikan hak-hak bagi yang tidak puasa untuk bisa makan dan sebagainya gitu. Nah, tapi banyak juga saya lihat komentar-komentar di media sosial itu mengatakan bahwa kenapa pas kita yang menjalankan syariat gitu ya dituntut untuk toleran gitu ya. Artinya ya orang yang nggak puasa berikan juga haknya gitu. Tapi begitu sebaliknya kita juga dituntut untuk toleran, menghargai
syariat mereka lah gitu. Nah, ini bagaimana nih? Jadi itu ya komentar-komentar di medsos maksud saya. Bagaimana menurut Pak Dir? Ya, saya kira memang kita harus pada posisi moderat, posisi yang memandang bahwa semua agama di Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Karena ini dalam konteks bernegara dan berbangsa ya. Nah, harus ada aturan hukum memang. Kalau nggak bisa kemudian kita, kalau memang aturannya ada aturan misalnya perda atau apa yang melarang misalnya buka warung secara massal, secara terbuka, kemudian itu juga memprovokasi, akhirnya nah itu juga kan menimbulkan sesuatu yang ekses ya. Saya kira kita harus sama-sama dalam konteks ini sama-sama saling menghargai lah. Nah, kalaupun buka kan ada pembatasan-pembatasan lah ya. Jangan terbuka banget. Nah, jadi kita juga saya ingat pesan Gus Dur ya. Kalau Gus Dur itu luar biasa. Saya selalu terinspirasi oleh kalimat-kalimatnya. Kalau kita masih terganggu oleh perilaku atau omongan-omongan orang lain tentang keberagamaan keyakinan Anda, maka Anda beragama itu masih amatiran gitu. Jadi itu kritik Gus Dur. Jadi kita ya itu pilihan ya, orang mau puasa atau tidak ya mereka terserah, up to us, up to them, terserah mereka lah. Nah, jadi nanti kan ada konsekuensinya. Tapi yang nggak boleh, kemudian yang perlu kita kritisi, dia memprovokasi tadi. Misalnya di jalan show-off, makan macam-macam. Nah itulah, ini nggak menghargai berarti kan? Penghargaan, toleransi itu kan harus ada take and give, saling timbal balik. Anda mau dihargai, Anda juga harus menghargai. Nah itu. Artinya kalau misalnya buka, silahkan buka, yang makan orang yang tidak berpuasa, tetapi paling tidak kemudian dia pakai tirai satir, jangan kemudian terlalu dibuka akan menimbulkan orang juga akan menjadi radikal juga akan ada ketersinggungan. Ya. Baik, Badir, luar biasa ya, menarik ya. Memang ini yang kita kupas baru kulit-kulitnya aja ya dari perjalanannya Badir, karena waktu memang sedikit. Terakhir barangkali di UIN sedang proses pemilihan rektor. Kasih bocoran Badir. Iya. Gimana? Iya. Proses pemilihan rektor sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku, saya kira sudah rule of the game. Tapi Pak Dir melihat yang terpilih sudah terbaca. Saya belum bisa memprediksi karena banyak kan calonnya 4 orang. Iya. Jadi. Tapi belum bisa ini. Tapi masa nggak ada bocoran-bocoran yang sudah pasti? Nggak bisa, karena penentunya itu biasanya kan pusat ya sekarang. Jadi penentuan di pusat. Mudah-mudahan kita doakan terpilih pemimpin yang terbaik lah, yang visioner lah untuk memajukan Universitas Islam Negeri Kedepan. Ini jawaban yang paling selamat lah. Iya. Kalau Badir jagoin siapa enggak? Ada jagoannya enggak? Ada jagoan enggak? Enggak punya jagoan. Kita menjagokan semua secara berkompetisi. Iya, ini yang jago. Kecuali kalau saya maju, saya jagokan diri saya sendiri. Gitu, ya. Ini jawaban politisi ini. Iya, terima kasih Badir. Ya, kita doakan yang terbaik lah buat UIN Mataram ya. Baik, saya kira akan banyak kerja-kerja ini Pak Dr. Muhammad Harfin Zuhdi ke depan ya. Kita menunggu apa saja kerja-kerja Pak Dr. Harfin, dan mudah-mudahan hasil kerjanya nanti di-share ke kita ya di LMI Channel ya. Pokoknya kita berkolaborasi lah. Siap. Saya ada satu nazar, saya senang jalan sama Pak GM ini. Kita jalan kayak nothing tulus ya. Tulus, ya. Pokoknya
tadi motonya wa ardullahi wasi'ah fatuhajiru biha fatanalal barakah. Insya Allah kalau kita niatkan ingin mengunjungi, menginjakkan bumi Allah yang luas, kita akan dapat keberkahan. Iya, jalan-jalan dulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah. Luar biasa Pak Dir. Jadi selama di Thailand saya panggil beliau Pak Dir, beliau panggil saya Pak JM. Jadi ya saling doa ya. Iya. Dan ini Pak Harpin ini senang sekali minum kopi. Iya. Orang capek waktu itu masuk hotel di Malaysia, yang dicari jam 12 malam itu kopi. Ya, sampai keluar hotel cari kopi, luar biasa. Ada temannya kopi juga. Apa tuh? Dukhon. Saya waktu di Thailand sama beliau, ya saya agak meriang sedikit karena di Thailand itu kan jalan terus kan. Iya. Jadi kita perjalanan itu jalan kaki jauh gitu kan. Ya, sampai agak meriang sedikit. Dia bilang sama saya, obatnya satu ini apa? Dukhon katanya. Asap itu katanya. Karena badan kita akan jadi hangat, itulah yang buat kita sehat. Tapi karena memang saya agak kurang bisa ngerokok, jadi nggak saya taati ya anjuran beliau ini. Karena beliau juga bukan dokter. Iya. Nah ini kopi ada di depan kita, Pak Dir. Alhamdulillah. Ini sponsor kita di podcast kita ini, Kopi Selawat. Ya. Alhamdulillah. Jadi Banyak konon salawat, kopi ini dibuat oleh seorang ibu yang dalam prosesnya itu tidak berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW ya. Ketika digorengnya itu Pak Dir, jadi digoreng itu selawat nggak boleh putus. Makanya dinamakanlah kopi ini dengan nama Kopi Selawat ya. Nah ini sponsor kita yang pertama. Yang kedua sponsor kita adalah sambal ibu. Ini pedas banget Pak Dir. Ya nanti bawa Pak Dir ini ya, kasih istri di rumah buat sahur. Bener-bener ini kopinya. Kopi berselawat dan bersinergi ini. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas kehadiran Pak Direktur ya, Pak Direktur Elfastro, Dr. Muhammad Harpin Zuhdi di podcast LMI Channel. Sesuai dengan tagline kita, syiar, sinergi dan silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam kerja-kerja ke depan, baik yang berkaitan dengan dunia akademik maupun yang berkaitan dengan journey to the world. Masyaallah. Berkeliling ke dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir, ya, Dr. Muhammad Harpin Zuhdi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Asyaf. Sahabat-sahabat LMI Channel, insya Allah kita bertemu lagi di momen yang lain bersama Pak Harpin Zuhdi dan tentu dengan tamu-tamu kita yang lain. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat LMI semua di mana ada motonya. Apa kita biar membaca langit. Oh iya, ini benar. Ini bagus terakhir. Ya. 3 moto dari Elfastro ya. Iya. Ifarso, Elfastro dan The Zuhdi Institute. The Zuhdi Institute. Silahkan disampaikan. Bisa bareng-bareng. Ada Pak. Apa itu? Ini Ya. membaca langit, Membaca langit. dibaca bumi. Ini seperti baiat di mana ini? Membaca langit, dibaca bumi. Membaca langit, dibaca bumi. Melangitkan zikir, Melangitkan zikir, membumikan fikir. membumikan fikir. Iqra biharfin, Iqra biharfin, karir biarfin. karir bi alfin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ini. Iya, luar biasa ya. Membumikan, melangitkan zikir, membumikan fikir ya. Iqra biharfin, baca satu huruf, Karir bi alfin. Iya. Ulangi ribuan kali. Iya, Masya Allah. anu. Dari mana tuh? Jadi kita agak selesai nih Pak Dir. Nah, dari mana itu? Saya berpikir. Berpikir. Ya, kalau nggak berpikir nggak bisa ada ya. Iya. Membaca langit itu memang ini dulu waktu diamanahi jadi Kafrodi Falak harus ada mutu saya bilang. Nah ini kan kerjanya Falak itu astronomi, membaca langit. Nah, kalau kita sudah membaca langit pasti orang bumi akan dibaca oleh orang bumi. Baca langit, dibaca bumi. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus vertikal ya, melangitkan zikir. Kita ketuk pintu langit. Rasulullah aja Mi'raj ya, ke pintu langit
Ya. Melangitkan zikir kemudian membumikan fikir. Wow. Terus Iqra bi harfin, baca satu huruf. Ya kebetulan Harpin juga nama saya. Kemudian karir ulangi. Baca apapun satu kali kemudian try and again. Sama dengan journey itu nanti berdoa kemudian coba macam-macam jalur. Kita dulu pertama nyoba langsung dapat kan? Iya. Yang niatnya cuma ke Thailand tapi bisa ke negara yang bisa lain. ke Brunei segala ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada di podcast kita bersama Dr. Harapan Didahri. Kebetulan saya 3 hari ada di sana di College University. Perguruan agama itu, UIN-nya Brunei lah. Perlu kita ke sana. Tapi waktu saya ke Brunei, Pak Dir pulang karena udah ditunggu hari Senin. Acara apa gitu ya. Akhirnya saya diam di Malaysia dan kemudian terbang ke Brunei. Insya Allah kita kembali lagi ke sana, Pak Dir. Sejarah kita ini gaul juga ini. Sering nonton Atta Halilintar. Baik, Pak Dir, produser kita udah begini-gini Pak Dir. Jadi sudah selesai waktu kita. Alhamdulillah. Memang selama perjalanan kita bercanda terus ini. Jadi nggak ada terasa capek ya Pak Dir ya. Iya. Tapi bercanda yang ada isinya ya tentunya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat LMI Channel sekali lagi. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Salam syiar, sinergi dan silaturahim LMI Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.